punya cerita nih. Jadi tukang yang kerja di rumah aku itu nyeritain hal yang menarik sih menurut aku. Dan juga sedih juga, itulah kehidupan ya. Jadi dia bilang, kan aku kenal sama anaknya ya. Nah, anaknya tuh anak tunggal. Waktu umur 2 tahun ditinggalin ibunya untuk jadi TKW. Nah, ibunya ini ngirim uang tuh kalau dirupiahin sekarang tuh sekitar 1,5, 1,4 juta buat biaya si anak yang ini gitu loh. Nah, waktu itu si mamang ini nih kerjanya sebagai pengangon sapi dan kambing gitu. Kalau buat makan sih cukup bu katanya. Nah, oh ya Allah ya mami lagi cerita, dengerin dulu cerita mami ya dek. Nah terus, nih udah gitu dek ya. Gimana dek? Dengerin dulu dek. Aduh adek diam dulu sini. Nah adek nih. Nah udah gitu dek ya. Nah si uang ini tuh nggak tahu gimana ceritanya itu ditransfer ke saudara si ibunya, bukan ke si bapaknya langsung. Nah karena katanya kena hasut gitu. Tahu nggak kalian berapa uang yang dikasihin? Jadi si bapak ini dari Bandung harus ke Sumedang dan itu ongkosnya lumayan jauh ya. Jadi dia bilang, bu, udah ngambil duit gitu tuh, udah ongkos lagi. Dia bilang, ya wajar kan Sumedang Bandung itu lumayan ongkosnya bisa 25 ribuan kalau naik angkutan umum gitu ya. Dan itu cuma dikasih 400 ribu. Jadi dari yang dikirim ibunya dari yang kerja TKW itu 1,4 1,5, kita bulatin ya 1,5, itu dikasih sama saudara si ibunya itu ke si bapak ini cuma 400 ribu. Jadi yang sisanya 1 jutaan itu rahib entah kemana, mungkin dimakan sama si adiknya si ibunya, anak ini. Nah akhirnya lama-lama guys, itu gak berapa lama uang itu akhirnya gak dikasih lagi sama si bapak ini. Jadi si adik ibunya itu berhenti memberikan uang kiriman oleh si saudaranya yang kerja di yang ibunya anak ini gitu ya. Nah akhirnya udah bablas aja ya itu, mungkin dimakan lah sama keluarga si adiknya ibunya anak ini. Nah akhirnya si ibu ini pulang, berhenti kerja karena ada masalah apa gitu, dia berhenti kerja, dia pulang ke Indonesia. Nah gak lama kemudian kata si bapak ini, dia gak kapok bu katanya, dia kerja lagi ke Malaysia, jadi TKW lagi ke Malaysia. Nah akhirnya lama-lama mereka itu menjauh ya, akhirnya bercerai lah. Jadi si ibu ini nikah lagi, dapatnya tukang lagi, kata si tukang aku ini, bu nasib dia tuh dapat tukang lagi, malah lebih susah lagi bu sekarang dia bilang. Nah terus si bapak ini nikah lagi sama perempuan yang dulu dia naksir. Jadi dia cinta pertama si cewek yang ditaksir sama si bapak ini gitu loh. Dulu bu katanya baru deket aja, baru lihat aja udah deg-degan saya katanya, terus kirim surat cinta. Oh lucu deh ceritanya. Nah si cewek ini juga ceritanya juga drama nih, istri yang keduanya ini. Jadi dia sempat nikah lagi dulu sama orang lain, berpisah lama, punya anak 3, dan baru ketemu lagi sama bapak ini kurang lebih baru 2 tahun yang lalu. Jadi itulah jalan hidup. Nah sedangkan si anak yang aku kenal ini, yang anak ini udah dewasa ya, udah umur 25 tahun, udah bisa mandiri, udah kerja sendiri di toko material. Jadi dia yang nyekopin pasir dari dari pick up gitu ya. Nah terus aku tanya, kenapa sih kamu nggak tinggal aja sama orang tua kamu, kamu kan anak tunggal. Jadi dia bilang, enggak bu, nggak enak, ibu tiri gitu loh, kayak gitu. Jadi dia bilang lebih baik mandiri. Aku rasa ini bukan soal mandiri atau enggak, tapi rasa keterasingan sih kita sama orang lain yang bukan ayah dan ibu kita sendiri gitu ya. Nah padahal menurut pengakuan si bapak, si anak ini sebenarnya disayang-sayang aja sih sama ibu tirinya, tapi tetap aja ya yang namanya ibu tiri ya tetap ada jaraknya. Dan aku bilang ya udah pak, dipahami aja, memang seperti itu. Jadi anak ini mungkin merasa terasing gitu ya, bapak ibunya udah nikah masing-masing dan dia anak tunggal sendirian, jadi dia memilih jalan kesendirian itu. Dan itu wajar-wajar aja sih guys.